Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Dan timnas kita akan melakoni laga terakhir di FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan lawannya akan kita hadapi adalah Mozambik. Mozambik baru dipukul oleh Oman dengan 4-1 pada hari Minggu kemarin, sementara Oman kita hajar pada hari Jumat itu di GBK dengan 3-0. Jadi kalau melihat di sini memang wajar kalau kita dijagokan untuk bisa memenangkan pertandingan, tetapi semua akan tersaji nantinya di lapangan. Ya, karena memang sulit untuk bisa mengatakan bahwa kita akan menang dengan banyak, ya, walaupun sebenarnya dari sisi kualitas pemain, kemewahan itu ada di Indonesia. Tidak seperti di Mozambik yang lebih banyak membawa pemain-pemain yang bermain di klub lokal mereka. Faktor kelelahan juga yang terjadi buat mereka yang membuat tidak bisa berbuat apa-apa melawan Oman, dan mereka baru bermain kemarin. Sementara kita Jumat selesai udah istirahat panjang. Jadi kita pasti, kalau menurut saya ya, normalnya pemain-pemain bermain, apalagi tampil seperti lawan Oman, kita akan bisa menang lebih dari 2 gol. Namun tetap tidak boleh memandang remeh, tidak boleh anggap enteng terhadap Mozambik, karena Mozambik ingin bangkit. Ya, mereka tidak mau mungkin sampai kalah 2 kali dengan skor telak. Jadi itu yang mereka akan lakukan di saat akan menghadapi kita di GBK. Pelatih mereka Chiguinho Kunde juga sudah menyatakan mereka tidak gentar melawan Indonesia. Walaupun mereka menyaksikan bahwa Indonesia itu luar biasa mengalahkan Oman, dan Oman bahkan mengalahkan Mozambik. Tapi dalam pertandingan nanti malam, mereka akan tampil all out menghadapi Indonesia, akan memberikan perlawanan. Dan itu disukai oleh pelatih kita, John Hetman, menginginkan bahwa Mozambik itu ya lebih banyak untuk menekan kita, ya bermain dengan baik, sehingga pemain-pemain kita juga akan termotivasi untuk bermain dengan lebih baik lagi. Tapi kalau Mozambik memilih untuk lebih pragmatis, untuk bermain bertahan dan counter attack, tentunya ini juga akan jadi lain. Karena menurut saya, jika Mozambik bermain dengan lebih terbuka, mengajak jual beli serangan, mereka akan dibantai habis oleh Romani dan kawan-kawan. Ya. Dan kita bisa melihat kan, dengan bermain melawan Oman saja, Oman tuh kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan kita. Bermain dengan sangat fluid, perpindahan bola dari kaki ke kaki yang dimainkan pemain-pemain kita. Nah, sekarang tinggal tergantung starting 11 seperti apa yang akan dimainkan oleh John Hetman. Ya, John Hetman pasti akan meladeni. Ya, kalau mereka tidak gentar, justru John Hetman itu sangat optimis. Ya, setelah melihat kemenangan kemarin lawan Oman, dia bilang bermain melawan Mozambik, kemenangan yang diincar. Dan itu wajar. Dengan 2 kemenangan, pasti secara peringkat kita, nilai kita tuh, poin kita akan bertambah. Kalau sekarang mungkin di 119, 118, ya pasti akan naik. Ya, kalau kita bisa mengalahkan Mozambik, karena Mozambik 101, kita kan di bawah mereka. Dan yang menjadi yang ditunggu, saya juga menantikan apakah John Hetman berani memainkan lebih banyak pemain-pemain abroad dengan meninggalkan seorang Rizky Ridho sendiri, ya sebagai pemain lokal yang ada. Kemudian semua selebihnya ada pemain-pemain abroad kita, ya, pemain diaspora yang akan tampil. Nah, ini kan jarang kita lihat. Kalau mereka yang tampil, saya rasa 2-3 gol di babak pertama kita akan dapat melawan Mozambik. Ya, tapi John Hetman sendiri mengatakan mungkin ada rotasi yang akan dilakukan sedikit. Ya bisa aja Marcelino masuk, Sandy Walsh masuk yang tidak bermain melawan Oman, Martin Pas akan ada di bawah Mistar. Ya mungkin 3-4 pergantian akan dilakukan, ya. John Hetman juga tidak mau ambil risiko dengan misalnya 7-8 pemain langsung diganti serentak untuk menghadapi Mozambik. Karena apapun tetap, karena tujuan kita adalah bisa mengalahkan mereka, ya pasti kalau perlu John Hetman tetap mempertahankan untuk sementara ya di winning team itu saat menghadapi Oman. Kita amankan dulu 1-2 gol, ya baru mungkin ada pertukaran pemain, pergantian di babak kedua. Namun semua kita serahkan kepada John Hetman. Kalau melihat main kemarin,
oke dengan skema 3-4-3, tapi itu tidak pragmatis, tidak menunggu seperti sebelum-sebelumnya kan. Di zaman misalnya STY menangani itu kan kita lebih banyak bertahan, counter attack. Kalau kemarin bermain dengan Oman dengan 3-4-3 itu jalan dengan baik sekali. Jarang bola tuh kembali ke belakang, bola semua tuh ke depan semua, direct semua. Perpindahan sangat baik sekali. Pemain-pemain lebih tenang, ya, bermain dengan baik. Ya, kemudian bagaimana melancarkan serangan dari dua sisi flank dengan sangat bagus. Build up serangan juga terlihat sekali. Kemudian transisi permainan dan menyerang juga ke bertahan itu begitu oke, yang menyulitkan bagi pemain-pemain Oman. Ya, mereka akan tidak berkutik menghadapi pemain-pemain kita. Dan semoga penampilan akan lebih baik lagi. Ya, sudah bagus melawan Oman dan ini harus lebih baik lagi saat akan menghadapi Mozambik. Ya, Mozambik akan berusaha tentunya mereka tidak kalah ya, menghadapi kita. Tapi kalau mereka lebih banyak memilih untuk bertahan, mereka juga akan celaka. Mereka akan sulit untuk bisa mendapatkan kemenangan melawan kita. Mungkin saja bisa mereka coba untuk menahan imbang. Ya. Dan ini akan menjadi ujian lagi buat pemain-pemain kita. Apakah kita bisa mencetak banyak gol, terutama di babak pertama melawan Mozambik. Itu yang kita akan lihat dengan skema atau starting eleven seperti apa yang akan dimainkan dengan John Hetman di belakang. Kalau misalnya ada pergantian, Martin Paes menggantikan Emil Audero, kemudian Justin Hapter tidak main ya. Justin Hapter itu pasti akan digantikan oleh Kevin Dix yang akan bermain bersama dengan Elkan Bagot dan juga dengan Rizky Ridho di belakang. Di kanan itu kesempatan akan diberikan kepada Sandy Walsh. Ya, saya meyakini hal itu. Verdong akan main lebih awal. Nah, bisa aja di tengah itu bisa aja Verdong dan juga dengan Joe Pelupesi, walaupun kemarin saya lihat Ivar Jenner tampil juga luar biasa. Ya, bagaimana dia tidak tergantikan bersama dengan Joe Pelupesi untuk bermain di double pivot ini. Itu juga yang membuat gelandang terbaik dari Oman, Fawaz, itu tidak bisa bergerak banyak, dapat ruang. Ya, hilang kan dari permainan mereka dari tengah untuk bola bisa sampai ke depan. Ya. Dan saya rasa kalau Ivar main lebih dulu dan Verdong mungkin ada di kiri, itu akan baik juga. Jadi ada Verdong, ada Ivar, ada Pelupesi dan Sandi. Tapi kalaupun tidak, Nathan Cho juga bermain bagus. Karena Nathan Cho bagaimana ada satu sundulan ketika dia mendapat umpan dari Rizky Ridho lawan Oman. Kemudian ada satu umpan dia yang menghasilkan gol pertama bagi sundulan Justin Hapner. Itu kan semua dari kiri dan kelihatan sekali. Ketika Nathan bermain stabil terus konsisten dengan klub dia, Willem II Tilburg yang akhirnya promosi ke Eredivisie, dan Nathan selalu mendapatkan kesempatan dapat jam bermain. Jadi kemarin ketika dia dipasang, kelihatan dia bermain dengan sangat-sangat baik. Ya. Nah itulah untungnya kita punya kedalaman skuad yang bagus, sehingga bagi John Herman tinggal memilih siapa yang terbaik, termasuk di lini depan. Oleh saya pikir akan menjadi pilihan utama. Ragnar pun akan masuk. Mungkin di kanan Marcelino yang akan tampil. Jadi kalaupun ada 3 misalnya pergantian, ya ada Sandy Walsh di kanan, ada Marcelino juga, dan Martin Paes. Sampai kita menunggu di babak kedua dengan Donitri bisa masuk, ya ada pergantian-pergantian lainnya juga. Pemain-pemain kita, Matthew Baker masih bisa punya kesempatan juga kembali dimainkan. Yang belum bermain kemarin itu kan termasuk dengan Rayhan Hanan. Ya pasti Rayhan Hanan juga akan dapat menit bermain karena John Herman ingin lihat seorang Rayhan Hanan nih, gelandang Persija masih muda untuk bisa bermain. Ferrari juga ya kemarin ada di bench ya. Menjadi tanya apakah dia dimainkan di babak kedua, itu urusan bagi John Herman. Tentunya yang perlu ditekankan adalah unggul dulu. Kalau masih 0-0 atau masih draw itu masih riskan. Ya event kita masih unggul 1-0 pun masih riskan. Ya kalau sudah dapat 2-3 gol itu lebih enak bagi John Hetman, sama seperti lawan Oman kan. Enak dia melakukan pergantian-pergantian pemain untuk memasukkan siapapun, Sadi Ramdhani masuk, Yakob Sayuri, Donitri, ya, Matthew Baker masuk, ya ada termasuk dengan Calvin Verdong ikut dimainkan kemarin, dan kita berharap ada hasil terbaik ya, yang dilakukan oleh Garuda kita di saat akan menghadapi Mozambik dengan 2 kali. John Herman sudah melakukan 3 pertandingan dia bersama dengan timnas Saint Kitts, kita menang dengan 4 gol, kalah dari Bulgaria dan kemarin menang melawan Oman. Jadi memasukkan 7, kemasukan 1 dalam 3 pertandingan. Bagus secara raport, tinggal kita tunggu lawan Mozambik.
Kalau dengan Mozambik kita juga bisa menang, berarti 4 laga pertama dilalui oleh John Herdman dengan gemilang. 3 menang dan 1 kalah. Kita akan tunggu teman-teman. Selamat berjuang buat Garuda dan penuhi GBK. Semoga penonton juga akan lebih banyak dibandingkan dengan pertandingan melawan Oman. Dengan saya Bung Ropan, wassalam, ciao.